Semoga Allah masih memberi kita kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini ibadah kita jauh lebih baik, jauh lebih hebat dibandingkan Ramadan tahun lalu. Ingatkan suami kita, ingatkan anak-anak kita, jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang sia-sia karena tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bertemu dengan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sedikit menunggu karena ibu saya tadi pagi memang sepulang umroh kemarin, minggu lalu saya pulang umroh, begitu pulang umroh ibu saya drop kecapean dan dirawat inap di Rumah Sakit Umi di Bogor. Memang sengaja tidak saya upload karena banyak ibu-ibu yang baik, banyak ibu-ibu yang solihah gitu ya. Kalau sudah begitu tuh langsung datang ke rumah sakit. Bukannya tidak ingin gitu, nanti malah ibu saya istirahatnya jadi kurang. Jadi alhamdulillah pulang dari rumah sakit 2 hari yang lalu, tadi pagi pukul 6 pagi beliau diabetesnya drop lagi begitu. Jadi saya harus membereskan karena istri saya repot membereskan anak untuk berangkat sekolah. Saya harus membereskan ibu sampai pukul 6:30. Saya minta sahabat saya untuk kemudian menemani, bersama istri saya menemani ke rumah sakit. Baru saya dari Bogor itu jam 7. Jadi jam 7 sampai di sini itu jam setengah 10 lebih. Ini pun tadi diselamatkan naik motor ya. Kalau enggak mungkin jam 10 lewat. Tidak ada yang mau macet ibu-ibu, tidak ada yang mau sakit ya. Kita harus paham, kita harus mengerti bahwa semua detik hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sebentar lagi saya akan menjelaskan materi tentang waspada harta haram. Memang materi ini sangat menarik, memang materi ini sangat penting terutama untuk ibu, apalagi untuk bapak-bapak ya. Alhamdulillah bapak-bapak ada di atas. Dan ingat ibu-ibu, materi ini tidak bisa selesai untuk satu pertemuan karena banyak sekali ya transaksi-transaksi atau muamalah atau hal-hal yang berkaitan dengan harta. Jual, beli, sewa ya, kemudian ada yang namanya hutang, ada yang namanya bisnis, ada yang namanya transaksi online, beraneka ragam, dan kita setiap hari tidak ada yang lepas dari yang namanya urusan harta. Dan ini pula lah ya, bisa Mas? Bisa maksudnya Fatih Karim 79 ya. Dan ini pula lah yang Nabi SAW khawatirkan sejak dulu. Umat Islam itu khawatirnya beliau adalah ujian harta. Karena banyak orang yang diuji dengan kesulitan, banyak orang yang diuji dengan kemiskinan, orang itu kuat, orang itu sanggup. Ya. Tapi banyak orang yang diuji dengan kekayaan, diuji dengan harta, diuji dengan jabatan, banyak orang yang kemudian jatuh, tersungkur oleh dunia. Mohon maaf, kita lihat misalnya baru-baru ini ada partai Islam yang pimpinan atau ketua umumnya terjerat operasi tangkap tangan. Kita malu. Nama beliau ini nama ulama besar. Bahkan Ustadz Abdul Somad bagus, mulia sekali cara beliau. Beliau cuma memposting di Instagramnya kitab karangan ulama besar yang namanya mirip seperti nama beliau ini. Apa maksud guru kita Ustadz Abdul Somad? Maksud beliau betapa malunya kita. Karena nama ini adalah nama ulama besar, nama orang mulia, nama orang yang sangat-sangat dihormati. Tapi mereka kemudian mencoreng nama besar ulama ini, menginjak-injak nama ulama ini, malah melakukan perbuatan yang hina, yakni operasi tangkap tangan. Maka ini satu bukti betapa harta itu ibu-ibu bukan hanya ya pimpinan partai politik yang bisa kena, ustadz juga bisa kena. Punten, ya. Berapa banyak ustadz-ustadz yang tersandung kasus penipuan dana jamaah.
Kumpulin dana, kumpulin dana, kumpulin dana, ternyata apa? Ternyata penipuan. Pegang kepala jamaah, tiba-tiba ada ulat belatung. Maka ustadz ini kemudian mengatakan, tuh ada ulat belatung nih, ibu kena sihir nih. Terus gimana dong ustadz? Ibu bayar 35 juta, mau dihilangin gak? Apa kata jamaah? Ya Allah ustadz, saya gak punya uang sebanyak itu. Kalau gak punya, khatam Quran sehari 30 juz. Bisa? Error? Kenapa? Oh restart. Hah? Kenapa? Casan ya? Iya ambil lagi, ada casan baru lagi. Kayaknya tadi full deh. Coba sini bawa sini. Kayaknya full deh tadi. Dipegang kepalanya ada ulat. Maka kemudian ustadz ini mengatakan apa? Ibu harus bayar 35 juta transfer ke saya. Kalau tidak transfer, ibu harus khatam Quran sehari 30 juz. Manalah sanggup manusia biasa, orang biasa yang gak biasa baca Quran, harus khatam Quran 30 juz dalam waktu 1 hari. Maka berapa orang yang kemudian mentransfer kepadanya, terjadilah kemudian, chargernya berarti ganti. Mungkin chargernya yang salah. Hah? Udah, coba chargernya ganti. Tadi di mobil saya hidupin bisa kok. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak ini kendala. Oh bisa kok. Bisa, insya Allah. Jadi bukan hanya pengusaha, ya, bukan hanya penguasa, tapi kalangan ustadz, kalangan ulama pun memang jatuh, ya, tersungkur dengan yang namanya ujian harta. Itulah kenapa, ya, Nabi SAW sampai-sampai mengatakan harta itu hijau seperti sayur. Ya. Tidak ada orang yang kemudian tidak, ya, menginginkannya, ya, mendambakannya. Karena orang merasa kalau sudah punya harta maka dia sudah mendapatkan apapun yang dia mau. Dia mau mobil dia bisa beli, dia mau rumah dia bisa beli, dia mau cincin dia bisa beli, dia mau tanah dia bisa beli, dia mau apapun dia bisa beli. Perempuan, mau perempuan seperti apapun dia bisa beli. Dia kira dengan dia punya harta maka kemudian dia bisa memiliki segala-galanya. Maka semua orang sekarang berlomba-lomba untuk mengejar harta. Tapi mereka lupa, bukan kuantitas, ingat ya, catat baik-baik, bukan jumlah yang Islam atur atau Islam larang, tapi Islam sangat mengatur yang namanya kuantitas. Jadi Islam tidak melarang, ya. Islam tidak melarang jumlah. Ibu mau punya 2 mobil boleh, mau punya 2 rumah boleh, mau punya 4 mobil boleh, mau punya 6 mobil boleh. Islam tidak melarang. Tapi Islam bertanya, dari mana kamu bisa dapat mobil sebanyak itu? Dari mana kamu bisa dapat rumah sebanyak itu? Jadi Islam lebih kepada arah kualitas harta, bukan kuantitasnya. Makanya kalau ada orang, Bu, ya, mohon maaf, yang memang Allah takdirkan dia memiliki rezeki yang banyak. Ya, Ibu udah pernah dapat kisah tentang Abdurrahman bin Auf? Sudah pernah dengar? Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Tapi saking kayanya, bayangin Bu, setengah penduduk Madinah, ya, berhutang kepada beliau. 1/4-nya beliau putihkan, 1/4-nya lagi hartanya beliau hibahkan, saking banyaknya duitnya. Ya, sekali infak, sekali wakaf, Ibu, 400 miliar, 700 miliar, itu Abdurrahman bin Auf. Memang Allah berikan kekayaan. Allah itu kalau mau Allah beri kaya, Allah beri nggak mampu, itu terserah Allah. Ya. Tapi apa yang menarik, Abdurrahman bin Auf itu saking kemudian takutnya dia punya harta, maka kemudian Nabi katakan apa? Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan terseok-seok. Maka kemudian menangislah Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau menangis, maka apa yang terjadi? Maka beliau ingin menghabiskan hartanya hari itu juga. Bagaimana cara menghabiskan harta hari itu juga? Maka beliau kemudian membeli kurma busuk. Seluruh orang yang punya kurma busuk dibeli sama dia. Sini, siapa yang punya kurma busuk? Sini, saya beli harganya 10 kali lipat.
10 kali lipat. Ayo punya kurma tapi busuk ya. Bayangin Bu, siapa yang mau nyimpan kurma busuk? Ya, sini kurma busuk, sini kurma busuk, dikumpulin semua kurma busuk. Begitu kurma busuk dibeli, ternyata apa? Tenanglah Abdurrahman bin Auf karena dia mengira alhamdulillah uangku habis. Yang dibeli apa? Kurma busuk. Siapa yang mau kurma busuk? Tiba-tiba qadarullah ada raja Afrika mengumumkan dicari kurma busuk. Coba bayangin. Ibu, kalau memang ibu sudah takdir kaya, mau lari juga kaya, Bu. Hah? Mau ibu diem juga kaya. Ada yang memang begitu. Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Ada jamaah saya, Bu. Dia memang gimana ya? Emang keturunan kaya. Mau dia diem juga ya dia kaya gitu. Tapi ada orang yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak kaya-kaya. Mau gimana? Ya, bayangin Bu, dia sudah 17P. Tahu 17P? Tahu 17P? Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, pala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Nggak kaya-kaya. Bayangin Bu, jam berapa tadi suami Ibu berangkat? Jam 5, setengah 6. Bayangin Bu, macetnya mau ke Sudirman sana. Macetnya mau ke daerah di Ponorogo sana, macetnya ke Jakarta Pusat sana. Bayangin macetnya. Setiap, kok nggak kaya-kaya? Ya Allah belum mau ya, nggak bisa. Orang Allah Al-Ghani, Allah yang memiliki harta, mau ngomong apa? Nggak bisa. Kalau Allah bilang enggak ya enggak. Nah, Abdurrahman bin Auf kaget, pingsan beliau. Kenapa? Raja Afrika membeli kurma busuknya 100 kali lipat dari harga yang dia jual. Kalau kaya lagi malah makin kaya. Coba ibu kayak gitu mau gimana? Jadi makanya Islam itu tidak melarang ibu kaya, tidak melarang bapak kaya. Enggak, Islam tidak pernah melarang orang jadi kaya. Makanya ada hadis Nabi, apa kata Nabi? Kadzal fakru ayakuna kufron. Kemiskinan itu bisa menyebabkan kekufuran. Maka Islam minta jangan sampai kita jatuh miskin. Karena orang miskin itu tangannya di bawah, minta-minta, ngemis-ngemis, ngarep-ngarep. Islam enggak ngizinin kita jadi orang yang peminta-minta. Mentalnya mental di bawah. Tapi ya, ternyata Nabi justru lebih memuliakan dengan orang-orang yang kemudian memiliki pemasukan yang minim atau yang kita sebut dengan orang-orang miskin. Bahkan Nabi mendoakan orang-orang miskin. Kita mau ngomong apa? Ya? Nah, oleh karena itu, alhamdulillah ya materinya sudah dapat. Ya. Oleh karena itu, Islam tidak melarang ibu mau kaya silahkan. Ya, bapak mau miskin, ya silahkan, itu pilihan. Tapi apa? Islam sangat menekankan dari mana harta sehingga Anda bisa kaya. Dari mana harta sehingga Anda bisa banyak dapat uang. Ya, ini kepukul sama cahaya ya, insyaallah. Mohon maaf, izin sebentar ya, insyaallah. Nah, maka kalau kita lihat ya, Islam itu sangat mengatur yang namanya harta, ya, yang namanya akad. Ya, mohon maaf yang syuting, ya, saya nggak bisa duduk, selalunya jalan. Jadi hati-hati dengan yang namanya akad, ibu, bapak, hati-hati. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud." Mirip seperti ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Mirip seperti ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusholah. Artinya, maknanya wajib. Wajib apa? Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Penuhi akad-akad kalian. Akad itu kita biasanya ngertinya akad nikah. Akad itu janji. Saya janji sama ibu,
jatuh tempo hutang saya tanggal 30 Mei. Maka sebelum tanggal 30 Mei atau tanggal 30 Mei paling lambat, saya harus mengembalikan uang ibu. Itu namanya sesuai akad. Ibu sewa mobil saya disewa 3 hari. Bayarnya 900 ribu, 300 ribu sehari. Tapi ibu bayarnya cuma 300 ribu. Ibu melanggar akad. Apa konsekuensi orang yang melanggar akad? Dia melanggar hukum syara. Berarti apa? Dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena menzolimi orang lain. Ingat, catat baik-baik. Kalau kita dosanya dosa kepada Allah, maka Allah Ghafurur Rahim. Nih, hati-hati Bu, hati-hati Pak. Kalau dosanya kepada manusia, dosa kepada sesama, selagi orang itu tidak memaafkan, selagi orang itu tidak mengikhlaskan, maka Allah mengharamkan surga untuknya. Hati-hati Bu. Ibu wafat tidak sholat, tapi Allah ampunkan. Selagi kemudian dia tidak faham, bukan menentang sholat, karena dia tidak faham sholat. Ibu mohon maaf, masa lalunya pernah hitam, gelap. Bapak punya masa lalu yang jahat. Kemudian apa? Bertobat. Allah ampunkan. Kenapa? Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau dosanya, dosa yang terkait dengan sesama hamba, hati-hati Bapak Ibu. Punten, catat baik-baik. Siapa yang punya hutang sama orang lain, segera dibayar. Apa kata Nabi? Tergesa-gesa, buru-buru itu setan. Kecuali 3. Buru-buru, ingin cepat-cepat, pingin cepat-cepat beli rumah, pingin cepat-cepat beli mobil, pingin cepat-cepat beli tas, itu setan. Yang boleh dan harus tergesa-gesa cuma 3. 1, menguburkan jenazah. Ibu meninggal jam 8 pagi besok. Hati-hati Bu yang ditunjuk Ustadz di ijabah Allah. Siap Bu? Jam 8 pagi besok Bu. Jam 12 siang ibu sudah harus di Masjid Banjarwijaya. Di sini jenazah kerenda ibu di depan. Kenapa? Ibu jam 12, jam 1 itu ambulan sudah di depan, ibu langsung dikebumikan. Makin cepat makin bagus. Ya. Nah, maka yang kedua apa? Yang kedua membayar hutang. Kenapa hutang? Karena hutang itu uang orang, bukan uang kita. Hati-hati loh. Dulu kita minjem uang dia. Yang namanya minjem beda sama ngasih. Yang namanya minjem beda sama memberi. Beda. Minjem itu zatnya bukan punya kita. Kita cuma dapat manfaatnya. Saya pinjam motor antum ya. Apa berarti motornya punya saya? Tidak. Apa yang saya dapat? Manfaatnya. Saya pinjam ya handphonenya, saya pinjam ya laptopnya, setelah dipakai dikembalikan, akadnya minjam. Karena minjam berarti itu harta milik orang lain. Awas, Allah marah besar kepada orang yang mengambil harta milik orang lain. Gak boleh. Makanya di dalam Islam pinjam meminjam pahalanya besar. Yang memberi pinjaman, ibu minjemin saya, yang memberi pinjaman pahalanya kata Nabi 18 kali lipat pahala sedekah. Ya Allah besarnya. Sedekah Bu, itu pahalanya besar banget. Sampai-sampai kata Quran, andai mayat kemudian hidup lagi, mayat akan minta sedekah. Mayat gak minta sholat, mayat gak minta saum, mayat gak minta haji. Apa kata Allah? Mayat akan minta sedekah. Saking besarnya pahala sedekah. Ya Bu ya, nanti ada keropak lewat, ibu sedekah Bu. Kenapa? Ini bulan Rajab. Awas, hati-hati, ini bulan Rajab. Barang siapa yang beramal soleh di bulan Rajab, pahalanya 2 kali lipat. Dan barang siapa yang bermaksiat di bulan Rajab, dosanya 2 kali lipat.
Awas, hati-hati, ini bulan Rajab Bu, ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulannya Allah, disebut dengan Sahrullah. Di antara 12 bulan, ada 4 bulan spesial, salah satunya Rajab. Sedekah Bu yang terbaik, jangan dihitung-hitung, jangan dilihat. Ya, kalau yang keluar $100, ya udah $100 aja. Jangan 100.000, $100 keluarin, kenapa? Yang penting banyak dan ikhlas, betul? Iya. Nggak apa-apa 100.000, yang penting ikhlas, daripada 1.000 tapi nggak ikhlas. Yang kedua, tergesa-gesa perbuatan setan kecuali membayar hutang. Ibu saya kan pinjem, jatuh tempo tanggal 31, maka ibu ada harta, bantu, pinjamkan. Ibu dapat pahala 18 kali lipat sedekah. Saya wajib, apa wajibnya? Mengembalikan pinjaman. Kapan? Jatuh tempo tanggal 31. Nggak mau tahu. Yang penting tanggal 31 akad balikin. Ibu terima kasih. Dan tidak boleh ada tambahan apapun. Ingat. Kenapa? Karena Islam agama yang tulus membantu. Kalau membantu. Kalau mau dapat untung bukan dari bantuan, dari bisnis. Apa itu? Jual beli. Ibu, saya nggak minjem uang ibu, cuma saya minta tolong aja beli ini ya Bu. Saya kemarin buat tas rajut, harganya 5.000. Ibu beli aja ya daripada saya ngutang sama ibu. Apa kata ibu? Ustadz, saya nggak beli 5.000, saya belinya 50.000. Itu namanya apa? Jual beli. Jualnya 5.000, ibu beli 100.000, terserah, sah. Kenapa? Itu yang namanya margin atau profit, itu boleh. Makanya apa kata Allah? Wa halallahu bai'a wa harramur riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya. Ketika seseorang berbisnis, nih bagi yang mohon maaf, saya pingin tahu yang pernah atau yang sedang jalanin bisnis. Nggak apa-apa, kecil-kecilan juga, ngacung. Yang punya bisnis, iya alhamdulillah, 1, 2, 3, tinggi-tinggi aja. Saya doakan bisnisnya berkah lancar, jangan malu. Kok takut-takut kayak yang mau ditodong? Bu, lihat, perhatiin. Dari sekian banyak umat Islam yang hadir hari ini, yang bisnis hitungan jari. Itu berarti apa? Kita tidak terbiasa mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi kita itu pebisnis, Nabi kita itu pedagang, Nabi kita itu pengusaha. Makanya saya nggak kerja kantoran. Kenapa? Kalau saya kerja kantoran, saya nggak mungkin bisa ngisi pengajian. Makanya harus punya bisnis. Dan bisnisnya harus bisa berjalan, saya jalan-jalan. Enak gak? Enak. Bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Jalan-jalan. Baru pulang umroh, alhamdulillah. Nanti tanggal 26 ke Jepang. Nanti tanggal sekian ke Makassar. Bisnisnya gimana? Jalan. Orangnya jalan-jalan. Nabi kayak gitu Bu, makanya Nabi itu berbisnis, tapi Nabi memimpin perang, Nabi berdakwah, Nabi ngurusin rumah, Nabi juga dagang, tapi apa? Dia punya tim, dia punya sahabat, dia punya orang, maka orangnya jalan, Nabi jalan-jalan. Makanya Bu, mulai hari ini ayo biasakan berbisnis. Kenapa? Supaya kita mendapatkan keberkahan karena mencontoh Nabi SAW. Baik ya, saya jelaskan. Ketika kita bisnis, sudahkah kita tahu hukum untuk bisnis? Hampir semua umat Islam bisnis gak pernah tahu hukum bisnis. Sudah punya cabang banyak, sudah pernah punya duit banyak, sudah main ke luar negeri, baru kemudian nanya sama Ustadz, Ustadz apa hukumnya MLM? Ustadz apa hukumnya Bitcoin? Ustadz apa hukumnya arisan? Ustadz apa hukumnya online payment? Ustadz apa hukumnya online trading online, jual beli online?
Bu, biasakan, nih dengerin, Bapak Ibu mohon maaf, saya sayang sama Bapak Ibu, jangan nanti harta kita jadi azab. Biasakan nanya dulu baru jalan. Kalau halal, jalan. Kenapa? Allah membolehkan, bukan saya. Allah membolehkan. Tahu dari mana Allah membolehkan? Dalil. Dalilnya apa? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Tapi kalau ternyata bisnisnya haram, ya jangan, stop. Berarti apa? Jangan jalankan lagi. Kenapa? Allah melarang. Tuh kemarin ibu-ibu pengajian nanya ke saya, Ustadz apa hukumnya nyuntik wajah dari darah? Tahu Bu? Sebagian ibu, atau ibu pura-pura nggak tahu? Bener nggak tahu? Bagus kalau nggak tahu. Ada lagi yang pakai sulam benang katanya Bu. Ada yang pakai sulam benang, ada yang pakai darah. Saya bilang, saya ketemu sama ibunya, ya Allah wajah ibunya kayak bayi. Itu kalau kalau lalat nempel jatuh tuh lalat. Saya tuh ngobrol sama si ibunya sampai begini, ya Bu gimana ibu nanya aja deh. Kenapa? Licin banget. Iya memang nggak boleh, saya khawatir. Maka apa? Udah saya, ya Bu gimana pertanyaan ibu apa? Jadi gini Ustadz, jadi suntik ke wajah itu diambil dari darah kita. Jadi darah kita diambil, ditembak ke wajah. Ditembak ke wajah, disuntik ke wajah, disuntik. Nanti darah itu akan ya pokoknya dia akan bereaksi seperti apa, maka nanti akan muncul sel-sel darah baru. Itu akan membuat wajah kita lebih muda, lebih segar, lebih cantik. Saya tanya, ibu nanya sama saya, ibu sudah melakukan atau baru mau melakukan? Kira-kira jawaban ibu apa? Mudah. Itulah ibu. Itulah emak-emak itu bukan nanya dulu, buat dulu baru nanya. Ibu tahu apa hukumnya? Memanfaatkan darah itu najis. Memanfaatkan benda najis, jual beli, minum darah, menggunakan darah, nggak boleh kecuali untuk perkara-perkara yang sifatnya darurat. Donor darah, darurat. Darah itu ini najis. Nah, ibu suntik ke wajah. Supaya apa? Supaya ibu kelihatan cantik. Maka apa? Hukumnya haram. Apa kata si ibu? Ya Ustadz, jadi gimana dong? Makanya nanya dulu. Dia mah berbuat dulu. Ibu udah ke Singapura, udah ke New York, udah ke Los Angeles. Ternyata bisnisnya haram. Kira-kira kalau ibu sudah kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah, ibu ternyata baru tahu kalau bisnis ibu haram, apa yang biasanya dia lakukan? Satu, dia tetap jalan, paham Bu? Benar, kenapa? Peduli amat, ya enggak? Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia akan bertobat, tapi ini jarang. Begitu, jadi Ustadz haram Ustadz, serius? Iya, mana Ustadz dalilnya? Nih dalilnya Bu, jadi begini, Rasulullah begini melarang transaksi yang seperti ini, maka ibu transaksi seperti ini jatuh hukumnya haram. Ibu boleh cek ke Ustadz lain, ini pasti haram karena jatuh hukumnya seperti ini. Ditanya ke Ustadz lainnya, iya Ustadz benar haram. Apa kata si ibunya? Besok saya resign, saya tinggalkan semua, format bisnisnya saya rubah. Orang kayak gini langka. Kemungkinan ketiga, kalau dia nggak jalan terus, dia nggak taubat, kemungkinan ketiga, dia akan cari ustadz lain. Faham? Iya. Cari ustadz yang lain, yang kira-kira ngapain? Membolehkan pendapat itu. Apa dia bilang? Tuh kan, ustadz A, ustadz B, ustadz C salah. Kenapa? Ustadz ini boleh. Tuh boleh kok, kata siapa? Jadi artinya apa? Ustadz ini aja boleh, kenapa ustadz itu haram kan? Ya ustadz ya, iya. Akhirnya gimana? Ya jalan, dia tetap jalan. Padahal ustadz ini tidak paham konteks hadis, konteks ayat. Dan ustadz ini juga di Pokja. Nah, tahu namanya Pokja? Dikasih segepok baru dia kerja. Udah jelas haram dihalalin. Gimana sih? Semua ulama sepakat riba itu haram. Kok bisa-bisanya ustadz ini bilang halal? Riba itu haramnya sama dengan zina.
Riba itu haramnya dengan membunuh sama. Riba itu dosanya setara dosa durhaka pada orang tua. Riba itu setara dengan dosa minuman khamr. Udah jelas haram. Ustadz ini bilang apa? Boleh kok. Kata siapa? Boleh kok. Ada, saya nggak sebutin ustadznya. Terkenal ustadznya. Boleh katanya. Coba, Bu ngomong apa Bu? Apa kata umat? Ya Allah, membingungkan banget ya ustadz ini ya. Kok bisa begitu ya? Nah inilah akhir zaman. Akhir zaman itu yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kenapa? Pokja. Dikasih segepok, dia kerja. Nauzubillah min zalik Bu, awas ya, hati-hati ya. Ini fitnah akhir zaman ngeri banget. Ya. Maka kita lihat ya. Ketika kita bisnis, apakah kita tahu hukum kita ini hukum yang paling benar atau dalil yang paling benar? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i mengatakan apa? Hukum jual beli ya, orang yang tidak paham bisnis, maafin ada yang ada yang kepotong. Orang yang tidak akan memahami hukum jual beli, niscaya ia akan makan riba, suka atau tidak suka. Maka sebelum kita punya bisnis, kita belajar dulu. Ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Oh ini boleh, boleh kok. Tahu dari mana? Ini dalilnya. Oh ini nggak boleh, ah jangan ah. Kenapa? Nggak berkah. Ya, nih. Karena bisnis itu ada yang bentuknya perbuatan. Nah ini buat bapak-bapak. Maksudnya bisnis perbuatan gimana? Kan bisnis ada yang namanya jasa. Jasa itu perbuatan atau benda? Perbuatan. Contoh jasa apa? Dokter. Ibu tahu jasa? Jasa itu tidak bisa dilihat dia, tapi bisa dirasakan. Dokter jasa yang halal atau haram? Halal. Apalagi? Guru. Siapa gurunya? Ustadz Fatih Karim. Ngajarin apa? Ngajarin training metode super cepat baca Quran. Berapa bayarnya? Satu kali training bayarnya 300, tapi sehari bisa baca Quran. Ya udah ibu bayar, jasanya halal. Nah saya ngisi kajian seperti jasa, tapi ini bukan jasa. Makanya saya tidak pernah minta fee sama panitia. Boleh dicek. Nggak pernah. Ibu udah tahu fee saya berapa? Enggak. Saya nggak pernah. Dikasih, alhamdulillah, terima. Ya enggak dikasih, keterlaluan. Udah gitu. Itu aja. Ya, Ustadz ini maaf ada kue, alhamdulillah. Ustadz maaf ini pengganti transport, alhamdulillah. Tapi saya enggak bilang gini, Bu, fee saya sekian sekarang. Kenapa? Karena saya sudah sekian. Enggak pernah Bu. Nauzubillah min zalik. Kenapa? Karena ini bukan akad jasa. Ini dakwah. Dakwah itu kewajiban, bukan akad jasa. Kalau training akad jasa beda. Apalagi contoh akad jasa Bapak Ibu? Arsitek. Suami ibu arsitek. Ustadz suami saya dapat desain masjid yang baru. Itu total kontraknya sekitar 1 miliar. Boleh nggak? Ya boleh. Suami saya Ustadz dapat kontrak. Kontrak apa? Arsitek gereja Ustadz. Haram. Iya, kenapa? Karena suami ibu harus memposisikan posisi gambar Bunda Marianya, posisi nanti di mana ininya mihrabnya, di mana salibnya. Salibnya harus lebih menonjol 3D segala. Suami ibu yang buat. Jadi jasa itu tidak selalu semuanya boleh, tergantung. Pelacur itu apa? Jasa. Jasa apa? Yang diharamkan. Dia mengeluarkan tenaga, dia mengeluarkan effort, kita bayar. Transaksinya haram. Apalagi jasa, contoh jasa. Pilot, ya, yang suaminya pilot, boleh. Sama seperti supir, sama seperti nahkoda. Ustadz suami saya nahkoda kapal pesiar. Nah, berapa kali Bu pulangnya? Nah itu dia Ustadz, pulangnya setahun sekali. Haram. Jadi ketemunya kapan Bu? Cuma lebaran aja. Nggak boleh. Kenapa? Karena Umar bin Khattab bertanya kepada putrinya, wahai putriku, berapa lama seorang wanita kuat ditinggal oleh suaminya? Maksudnya kuat itu mohon maaf Bu ya, ini kita urusan dewasa, urusan ranjang.
urusan kasih sayang. Apa katanya? Apa kata Hafsah? Beliau mengatakan, radhiyallahu anha mengatakan, kami kuat sekitar 3 bulan. Berarti apa? Seluruh pasukan jihad setiap 3 bulan, sebelum 3 bulan diubah sama Umar, diganti. Yang ini 3 bulan berangkat pasukan, 3 bulan ganti. Nggak boleh sampai 1 tahun ninggalin istri. Ada, Ustadz suami saya kerja di mana? Di Irak. Di Iran, di Libya, kapan pulangnya? Setahun sekali. Ibu harus ikut dia. Dia nggak mau Ustadz diikuti. Kenapa dia nggak mau diikuti? Aneh. Suami kok nggak mau diikutin istri? Ayo. Jasa, apalagi jasa, pilot betul. Ustadz walaupun pilotnya Lion Air. Lah emang kenapa Lion Air? Boleh. Apalagi jasa? Penjahit, jasa, tolong jahitkan motifnya begini, ukuran begini, sekian senti. Jadi jasa. Catering, apalagi? Hah? Oh, maklar jabatan. Jasa, mau dapat proyek ini, iya, saya dekat loh sama menteri. Nah ini, makanya apa? Ketangkap tangan, jasa yang diharamkan. Jadi karena jasa adalah perbuatan, hukumnya 5, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Tergantung jasa apa. Suami ibu pelatih. Pelatih apa? Pelatih panah. Jasa boleh. Apalagi jasa? Pramugari, tinggal dilihat. Buka aurat? Iya. Roknya pendek? Iya. Enggak boleh. Berarti apa? Harus menutup aurat. Dan dia perjalanannya tidak boleh perjalanan safar yang melanggar hukum syariah. Makanya repot. Lebih baik apa? Enggak. Ya enggak? Bu, yang namanya pramugari terbang itu pasti nginep dulu di sana. Baru besok pesawat balik lagi. Lah iya udah bermalam. Itu namanya safar. Safar harus ada mahram. Makanya apa? Enggak suggest untuk ibu untuk jadi pramugari. Makanya biar pramugara aja bu. Saya naik pesawat di luar negeri, pramugara itu lebih tangkas, lebih ringkes, lebih jelas bu. Enak, ngangkat barang juga di atas gerbek, prok gitu. Pramugari, akhirnya kita juga yang ngangkat. Ya, terus kalau ada apa-apa juga panik. Kalau laki-laki enggak, makanya apa? Enggak ngerti saya kenapa harus pakai pramugari, pramugara aja. Ya, nah jadi beda dengan benda, nih perhatiin. Kalau benda, karena benda itu hukumnya boleh, sebelum ada dalil yang mengharamkan, maka hukum asal benda itu boleh. Contoh apa? Laptop, boleh. Handphone, suami ibu jual beli handphone, boleh. Ibu jual beli handphone, kebetulan suami tinggal di luar negeri, di Korea. Di sana Samsung murah. Suami ibu ngimport ke sini. Jadi suami ibu pemegang distributor tunggal Samsung di Indonesia. Jadi seluruh Samsung di Indonesia suami ibu distributornya. Boleh. Wih, banyak duitnya dong Ustadz. Biarin dong kalau halal, kenapa? Bu, biarin ibu mobilnya Fortuner, yang penting halal daripada Avanza utang. Betul? Iya, nggak apa-apa. Jangan dikira mentang-mentang waspada harta haram, semua haram. Nggak begitu. Pak, Bapak bisnisnya apa? Saya importir Ustadz. Impor apa? Saya impor handphone. Kan saya di Korea punya mitra Ustadz. Jadi handphone Korea saya pemegang lisensinya di Indonesia. Jadi kalau Ustadz mau jadi distributor, mau jadi agen, masuk-masuk ke mall, itu harus via saya. Wah itu bu, bayangin pemegang tunggal. Sama seperti bu, ada jamaah saya pemegang tunggal lisensi Mercedes-Benz di Indonesia. Bayangin. Jadi Mercedes-Benz seluruhnya dari Jerman datang ke sini harus melalui dia dulu. Bayangin satu kali transaksi 2 miliar, 1 miliar, bayangin berapa duitnya. Rumahnya di daerah Kuningan, di Denpasar, Jalan Denpasar, itu kawasannya menteri. Boleh? Ya boleh. Yang nggak boleh apa? Nah begitu Mercedes masuk, Pak maaf ini uang pelicin. Nah itu. Dan itulah yang terjadi. Rasanya sulit. Tidak mungkin tidak ada yang seperti itu. Ya, nah
maka hukum perbuatan ada 5, kalau hukum benda ada 1. Apa? Boleh nih. Pakai mic boleh, pakai kamera boleh, kipas angin boleh, AC boleh. Kenapa? Benda itu apa kata para ulama? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal benda itu boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Yang benda tapi haram apa? Salib, nggak boleh. Hati-hati Bu, di rumah ibu ada lonceng. Ya, mau ngetok pintu rumah ibu pakai lonceng. Lonceng itu khas, punya agama tertentu. Apalagi salib, apalagi gambar Nazi, apalagi gambar yin yang. Tahu yin yang? Yang hitam putih itu. Apalagi tasbihnya pendeta Buddha yang gede-gede. Apalagi gambar patung-patung yang sedang bertapa, itu haram. Gambar apa lagi? Patung Borobudur. Sering tuh saya main ke rumah jamaah, beli Borobudur, waktu ke Borobudur beli patung kecilnya. Haram. Kenapa? Karena itu khas milik agama tertentu. Itu ciri agama tertentu. Kita tidak boleh menyimpannya. Jadi gimana dong Ustadz kalau ada di rumah? Buang aja. Atau kasih sama orang Buddha. Nih, punya lu nih, ambil. Sono. Udah di rumah nggak ada hiasan biasa aja, nggak ada hiasan macam-macam, ada patung, ada gambar Siddhartha Gautama, ada nggak perlu. Ya, nah jadi hukum benda itu boleh selagi belum ada dalil yang mengharamkan. Lihat hadisnya, perhatikan. 2 telapak kaki manusia akan tegak di hadapan Allah hingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Umur ditanya 1, dikasih 50 tahun, dikasih 30 tahun, dikasih 70 tahun, dipakai apa? Umur ditanya 1, yang kedua untuk ilmunya, untuk apa ia pergunakan. Ibu tahu ilmu bisnis, ibu tahu ilmu jahit, ibu tahu ilmu masak, ilmunya dipakai apa? Ilmunya dibagi-bagi atau tidak? Ilmunya untuk apa? Tapi untuk harta, perhatiin, hati-hati. Untuk harta, Nabi katakan ditanya 2. Lihat berat banget Bu harta tuh. Apa kata Nabi? Dari mana dia dapat, kemana ia habiskan. Jadi harta itu lebih sulit, makanya orang kaya itu lama masuk surganya. Kenapa? Auditnya panjang. Mobil gimana? Kemarin dapat dari mana? Oh, kemarin dari Century. Saat nggak bisa. Ini kenapa? Dari mana dapatnya? Dari uang IKTP, nggak kena lagi. Lama Bu, ya Allah, lama. Kenapa? Auditnya panjang. Ditanya, jangan dikira, ditanya nanti. Ibu dapat beli rumah di daerah Banjarwijaya itu, Sinarmas, dari mana? Oh itu waktu itu ya gitu, ya nggak bisa. Harus selagi ibu tidak bisa menjelaskan itu, maka telapak kakinya nggak akan pernah bergeser. Berat Bu, hati-hati saya ingatin. Ya. Nah jadi harta ditanya 2, umur ditanya 1, ilmu ditanya 1, harta ditanya 2, berat banget. Ya, makanya mohon maaf ibu-ibu nanti main ke rumah saya di Bogor. Ya, rumah saya masih ngontrak. Loh kok ngontrak Ustadz, nggak beli aja? Saya bisa beli, tapi saya punya uang, saya prioritaskan untuk yang lebih penting. Anak saya masih kecil-kecil, istri saya juga masih sehat, saya belum perlu rumah beli, apalagi harus pakai riba, ngapain? Kita di sini lama atau selama-lamanya? Tidak selama-lamanya, tidak juga lama. Lihat terus buat apa beli rumah? Buat apa saya tanya? Ibu rumahnya mau yang cantik di sini ya, tapi jelek di sana, atau bagus di sini tapi bagus di sana? Bagus ini, bagus di sana. Tapi kalau belum punya kemampuan untuk beli di sini, emang kenapa? Ya nggak apa-apa. Telepon tadi yang punya rumah. Pak besok jatuh tempo kontraknya. Oh iya Pak besok saya transfer. Transfer selesai udah. Ngontrak aja. Tapi kan Ustadz repot pindah-pindah. Ya karena rumah saya gak banyak harta.
Rumah saya itu hartanya buku, ibu main ke rumah. Nggak ada bu sofa pakai kulit, pakai guci setinggi ini, nggak ada. Ada rusak mati, ada harimau melotot, nggak ada. Ibu masuk ke rumah saya, gayanya gaya Jepang, karpet aja udah, buku udah, nggak ada. Kenapa? Memang saya sama istri juga nggak suka ngelihat sofa manusiawi. Sofanya bagus ya, iya ya Allah ini kulitnya lembut banget ya, iya. Tapi istri saya bilang apa? Mendingan sofa di sana bi, ayo, udah gitu. Jadi sama istri itu easy going aja gitu. Ya, kenapa? Kita tuh suka maksa, gesek kartu kredit, beli sofa, bayar pakai bunga, riba. Nanti saya jelasin. Riba itu ada 73 pintu dosa. Dosanya 73 pintu, bayangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 73. Dan dosa yang paling kecil seperti zina dengan ibu kandung sendiri. Ngapain bu maksa-maksa beli sofa, zinain ibu? Bukan ibu tiri, bukan ibu orang lain, ibu sendiri. Jijik enggak? Kebayang aja enggak kita? Enggak usah lah pakai pinjem bayar bunga, enggak usah. Ada beli, enggak ada sahabat. Apa sih heboh-heboh? Ya enak bu. Nih perhatiin, orang kaya itu orang yang enggak punya utang. Kalau ibu punya utang, ibu enggak kaya, cuma kelihatannya doang. Mobilnya bagus ya, utang. Rumahnya bagus ya, utang. Tasnya bagus ya, utang. Handphonenya bagus ya, utang. Matinya dikejar-kejar orang. Saya mau tidur mah tidur aja ngorok. Ibu mau tidur, begitu mau tidur, BNI. Aduh. 021 saya udah nandain Ustadz. Begitu mau makan, Mandiri. Begitu mau kumpul keluarga, BCA. Ibu dikejar-kejar utang. Saya nggak ada. Tidur mah tidur aja. Anak saya bu, ada kamarnya, ada kasurnya, tidurnya di mana? Di ruang tamu. Ngorok lagi, coba lihat badannya, keker, ganteng, sehat, nggak ada masalah. Nggak harus pakai sofa kasur spring bed yang harga sampai 20 juta, 50 juta. Nggak kepake sofa juga. Spring bed. Bang nggak tidur di dalam nak? Enggak, enak di sini. Coba, sejak kecil kami membiasakan apa? Hidup apa adanya. Masih mending bu saya pakai karpet. Lihat Nabi kita SAW. Pakai tikarnya terbuat dari apa? Pelepah kurma. Sampai-sampai Nabi SAW kalau bangun tidur bahu-bahunya itu berbekas ibu. Kita rumah udah segede gini masih kurang. Jadi gini pak, nanti sebelah situ ya pak ya, aku mau kolam renang. Yang situ kolam aku, yang situ kolam si teteh, yang situ. Ya Allah, kolam aja buat mama, buat papa. Dipakai? Enggak juga. Coba lihat orang yang punya kolam renang. Enggak pakai, jarang juga. Akhirnya pak, beli lagi rumah di sana. Yang rumah sini siapa? Pembantu. Coba bu, harta, hati-hati loh. Mobil sampai 7, sehari 1. Selasa beda, Rabu beda. Mau ngapain? Pajaknya bayar, pertanggungjawabannya berat. Nih, hati-hati. Hadis dari Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Apa kata Nabi? Akan datang satu masa kepada manusia, di mana umatku tidak lagi peduli dengan harta, apakah diambil dengan cara halal ataukah cara haram. Dan masa yang Nabi katakan itu terjadi sekarang. Orang sudah nggak peduli lagi bu, mau ngambil uang iktp, mau dari BPJS, mau dari nipu rakyat, mau dari dana haji, mau dari dana manapun. Yang penting aku kaya, yang penting aku menang, yang penting aku senang. Tidak pernah peduli lagi apakah hartanya halal ataukah hartanya haram. Apa kata Nabi? Akan datang satu zaman di mana umatku sudah tidak pernah peduli lagi apakah dia dapat harta halal atau harta haram. Lihat apa kata Nabi? Hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi SAW menyatakan, jangan takjub, jangan kagum, jangan wow kepada orang yang kaya
tapi hartanya haram, jika dia infakkan, jika dia sedekahkan, tidak akan diterima. Hati-hati Bu. Ya Allah Ustaz, berarti sedekah selama ini nol. Bukan saya yang bilang, Nabi yang bilang. Apa kata Nabi? Jika ia pertahankan, disimpan, maka tidak akan berkah. Disimpan beli tanah, disimpan beli mobil, disimpan beli villa di puncak, disimpan, enggak akan berkah. Dan jika ia mati dan ia tinggalkan harta itu, maka dia akan jadi bekal ke neraka jahanam. Jadi harta itu akan membawanya ke neraka jahanam. Bu, Pak, punten, kagum, bangga sama orang kaya tapi halal. Hebat sih ibu itu, kenapa? Bisnis lontong loh Ustadz. Serius? Iya. Nih ada teman saya Bu, sahabat saya, deket banget. Namanya Mas Yoyo yang punya warung spesial sambel. Spesial sambel ya, itu yang original karena banyak yang palsu sekarang. Tangerang banyak nih dia. Tangerang banyak. Ibu masuk deh nanti jam 12, gak dapat tempat Bu. Dia punya bisnis Bu, dia punya 24 jenis sambel. Ibu makan sekeluarga, harganya murah, rasanya enak dan gak ada jam makan. Siang penuh, malam penuh, maghrib penuh, pagi penuh, penuh terus. Berapa Bu cabangnya? 86 cabang, punya sendiri, tidak franchisee. Halal, pakai riba, gak pernah urusan sama bank. Nol. Berapa Ustadz omsetnya? Mohon maaf ya, saya kasih bisik-bisik ya. Setahun total pemasukan jualannya, bisnisnya 800 miliar. Bu, pernah pegang uang 1 miliar? Belum. Lihat uang 1 miliar? Belum juga. Uang 1 miliar itu Bu, kalau dipegang lebih kurangnya mungkin segini begitu, itu berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, setahun. Baru buka lagi di Malaysia, di Kuala Lumpur. Saya kemarin datang meresmikan, mendoakan. Satu malam, hampir 80 juta di Kuala Lumpur lagi. Bayangin Bu, orangnya sederhana. Nanti kapan-kapan Bu Mufi nanti saya bawa ke sini biar sharing sama Ibu. Gimana caranya punya bisnis halal tapi berkah. Kagumlah dengan orang kayak gitu. Orang, Ibu tahu demi Allah saya sahabatnya, handphonenya Nokia lama. Masya Allah. Nokia batang Bu, Nokia batang. Ibu kalau makan di warung spesial sambal, nanti di situ ada komplain pelanggan. Coba deh lihat. Nomornya 0811, itu nomor beliau langsung. Jadi ibu komplain, kok sambalnya bau ya, kok ikannya enggak, gorengnya enggak matang ya, itu langsung dia balas. Bayangin Bu, langsung. Rumahnya ngontrak. Ibu kalau punya uang 800 miliar apa tuh? Banjarwijaya habis ibu beli semua. Dan mohon maaf Bu, nggak terkenal. Diekspos sama ini, masuk TV, nggak mau. Orang mah santai aja. Nanti saya janji, nanti kapan-kapan kalau beliau lagi ada waktu saya bawa ke sini sharing nanti. Cuma saya takut tempatnya nggak cukup. Beliau akan sharing, luar biasa Bu. Orangnya Bu, bisnis nggak pernah mau ngerepotin supplier, nggak ada hutang. Jadi misalnya saya ngambil cabai sama ibu 2 ton. Udah, berapa tagihannya? 300 juta, langsung saya bayar 300 juta. Padahal harga cabai sekarang lagi misalnya 60 ribu. Ya, saya beli ke ibu itu harga 80 ribu. Saya beli cash. Kemarin umrohnya bareng sama saya Bu. Alhamdulillah, ini orang soleh. Nah kalau bangga, kalau takjub sama orang kayak gitu. Ibu tahu sekali sedekah? M. Nah kemarin Palu, dia datang ke Palu, dia sewa Hercules 1, dia berangkat ke Palu selama sebulan, sehari untuk korban bencana Palu ngasih makan 600 bungkus gratis. Sehari. Saya bilang, Mas menunya itu kalau di sana apa Mas? Paling telur sama ikan. Oh enggak Ustadz, daging, dendeng, ikan, ayam, belut. Saya bawa semuanya, bayangin Bu, sewa Hercules. Makin sedekahnya hot, makin Ustadz duitnya gak habis-habis. Cek saldo, banyak lagi.
Jadi jangan kagum sama orang kayak gini. Orang kayak gini mah cuma kelihatan naik helikopter, tas harga 300 juta, itu kelihatan kaya. Padahal nggak kaya, cuma pura-pura kaya. Orang kaya beneran ibu, ya saya ketemu di luar negeri di mana-mana. Orang kaya beneran itu nggak kelihatan. Malah dia biasa-biasa aja. Kenapa? Dia bosan lihat duit. Kalau kita kan nggak pernah duit, jadi makanya norak. Lihat jamnya, emasnya, antingnya, itu norak. Orang kaya beneran kaya, itu santai bu. Datang pakai sendal jepit. Ada dulu namanya Ustadz Lihan. Ustadz Lihan itu salah satu pengusaha tambang dan pengusaha cincin di Kalimantan. Tapi akhirnya beliau nggak tahu ya benar atau tidak tersandung kasus. Wih itu kaya banget. Bawa uang pakai apa? Kantong plastik hitam. Dikira orang ya belanjaan. Itu uang. Jadi orang kaya itu kalau betul-betul kaya, dia biasa-biasa aja, nggak kayak gini, norak. Ya, jadi ibu, bapak, ya jangan bangga sama orang kaya dari harta haram. Nih, Nabi SAW mengatakan, Allah menolak kepadaku untuk memasukkan ke dalam surga daging dan darah yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih layak untuknya. Jangan makan harta orang, jangan nyusahin orang, jangan beban orang, jangan buat orang susah. Kaya dari cara yang halal, enak berkah, tenang. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, nih yang tadi saya katakan, harta ini sungguh hijau, seperti segarnya sayur lagi manis. Siapa saja yang mengambilnya dengan kemurahan hati, maka dia akan diberkahi. Siapa saja yang mengambilnya dengan ketinggian hati kesombongan, maka dia tidak akan diberkahi. Dan itu laksana orang makan tapi tidak kenyang, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi memang semua cinta harta, iya namanya manusia bu. Takut kehilangan duit, takut kehilangan suami, takut kehilangan anak. Iya, tapi jangan lupa itu bukan punya kita. Kita datangnya telanjang, pulang telanjang. Kita datang sendiri, pulang sendiri. Kita datang tidak bawa apa-apa, pulang tidak sama siapa-siapa. Jadi bukan punya kita bu, titipan. Saya dapat laptop, ini dikasih jamaah. Laptop saya sudah jelek, ada jamaah datang, Ustadz laptopnya kok udah burut-burut begitu? Iya mas, gak apa-apa, insya Allah masih bisa hidup kok. Tiba-tiba, bentar ya Ustadz, tunggu di sini sebentar. Sekitar setengah jam balik lagi. Maaf Ustadz, pingin ngasih Ustadz laptop. Ini laptop dikasih. Dah laptop, touchscreen. Alhamdulillah. Saya ngisi pengajian, selagi saya ngisi pengajian pahalanya ngalir terus ke dia. Masya Allah. Jadi orang itu punya harta, hartanya digunakan di jalan dakwah. Punya mobil, mobilnya dakwah. Punya rumah, rumahnya dibuat kajian. Punya duit, duitnya untuk dakwah. Gitu, bukan untuk kaya. Bu, berapa banyak sih bu makan? Coba, lambung mana lambung? Segini ibu lambung, ya Allah segini. Mau makan apa sih? Baju, mau pakai berapa baju sehari? Pakai 5 lapis? Udah baju ini. Apalagi sepatu, mau berapa sekali pakai sepatu? 5? 4? Tetap aja 2. Mau ngapain? Mobil, punya mobil berapa? 100, yang dipakai berapa? 1, mau dia apain? Gak usah ngoyo hidup mah, makanya capek hidupnya, stres. Yang buat stres siapa? Kita sendiri. Siapa suruh ngutang-ngutang? Ya Ustadz soalnya diskon Ustadz, special price. Alah, itu namanya nafsu. Udah sampai rumah gimana? Gak dipakai. Ya, nih. Seorang laki-laki yang berambut kusut dan berdebu mengadakan kedua tangannya, ya Rob, doa. Apa kata Nabi? Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kenyang dari harta yang haram, maka bagaimana dosanya bisa? Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Akibatnya apa? Pantes doa kita nggak diijabah Allah.
Kenapa doa kita nggak dijabah Allah? Suami kita makan dari harta yang haram. Nah, apa sumber-sumber harta yang haram? Nanti saya akan jelaskan. Ya, nih saya singkat saja. Ya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, maka Allah akan maka niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka mereka tidak lain mengikuti hanya hawa nafsu dan mereka tidak lain hanya berdusta. Ya. Oleh karena itu, nah kita mulai masuk sedikit kepada materinya. Apa yang dilakukan orang untuk memperbanyak hartanya? Biasanya apa? Bagaimana memperoleh harta, bagaimana berbisnis, bagaimana mendapatkan modal. Fakta perolehan harta, punya rumah. Coba, keren gak rumahnya? Keren ya? Pingin gak? Ya pingin lah manusia, saya aja pingin. Harus? Enggak. Wajib, siapa yang wajibin? Ya, gak usah maksa. Nih, lihat mobil, keren? Keren, nyaman? Iya, harus? Enggak lah. Enak lagi naik Grab, tiap hari ganti-ganti. Ada supirnya lagi. Tidur aja, Pak udah sampai Pak, oh udah sampai Mas, iya turun udah. Bayar pajak? Enggak. Bayar bensin? Enggak. Udah selesai. Apa heboh-heboh sih? Ya saya nggak ngerti. Nih barang, coba ibu koleksinya kayak gitu. Tuh gelas itu bu, itu koleksi semua. Ada yang koleksi Starbucks, ibu tuh ya kalau saya main ke rumahnya, ya ada koleksi keramik, ada koleksi apa? Gelas Starbucks Jerman, Starbucks Perancis. Ngapain? Mau bilang apa? Wow gitu, ibu pernah ke Perancis gitu. Bu, Pak, sekarang itu ke luar negeri nggak orang kaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa ke planet Mars, Bapak Ibu orang kaya. Ke planet mana kemana? Ke luar negeri, orang sekarang tiket murah, beli pun bisa dari Traveloka. Mohon maaf saya sebut merek, jadi nggak kaya kok. Ya, apalagi ngutang, enggak banget dah. Ya, nih, dari mana bisa memperoleh harta? Satu, hutang. Hutang bank, hutang perusahaan, hutang sama orang. Dari mana dapat harta lagi? Pinjam, hutang, apalagi? Gadai. Mas, aku butuh uang nih buat jajan anak-anak nanti ke New York. Terus aku gadai ya mobil ya, coba bayangin. Mobil dihutangin untuk apa? Supaya bisa keluar negeri. Ini namanya apa? Gadai. Nih, dari mana bisa dapat modal biasanya? Dari hutang koperasi. Awas Bu, hati-hati. Koperasi simpan, pinjam. Apalagi sekolahin SKPNS. Bapak kan PNS, supaya dapat uang, ibu apain? Sekolahkan. Apa maksudnya sekolahkan? Digadaikan. Ibu ngutang, dapat duit, SKPNS-nya ditahan. Nanti ada duit, dibayar lagi. Ada bunganya enggak? Ya iyalah, riba. Ya, nah lihat dari mana transaksi-transaksi yang ada sekarang. Lihat transaksi-transaksi sekarang. Leasing, awas hati-hati Bu. Ya alhamdulillah hidupin lampunya aja. Insya Allah. Nah cakep. Makin kelihatan mewahnya masjid kita ya. Insya Allah. Leasing. Apa itu leasing? Nih perhatiin Bu, Pak. Rata-rata kita beli mobil, tadi saya lewat sini, mobilnya keren-keren banget. Saya feeling, rata-rata kita beli mobil, leasing. Apa itu leasing? Sewa beli. Dibilang beli, tapi belum bayar, ditarik. Dibilang sewa, tapi sudah seperti beli. Jadi ini beli apa sewa? Itu leasing namanya. Ya. Apalagi asuransi, apalagi koperasi, apalagi MLM, apalagi deposito. Loh, apalagi ibu-ibu paling hobi tuh. Ada duit 1 miliar, apa kata bank? Sini Bu, simpan sini aja, 12% setahun. Ibu gak usah ngapa-ngapain. Boleh Mbak nih, 10 miliar, ibu simpen. Ibu ngapain? Di rumah aja santai. Nanti ibu cek saldo aja. Wow, ditarik 12 miliarnya diambil, dapat bunga nih, blok. Gak usah kerja, duduk santai aja, biar bank yang bekerja. Ya, deposito, apalagi pegadaian, apalagi kartu kredit, apalagi saham.
Nah, tapi kita nggak pernah belajar muamalah dasar Islam. Mohon maaf bagi yang mau ikut lagi nanti kajian ini, saya hari Ahad ngisi di Masjid Al-Aqsa de Latinos BSD. Ya, masih Tangerang. Latinos BSD Al-Aqsa. Hari Ahad duha, bawa suami Bu. Biar nanti tahu, oh ya Allah ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Jadinya nanti kita bisa sesuai dengan rambunya Allah. Kita nggak pernah belajar al-bai', jual beli, ijarah, samsarah, sirkah, qard, wakalah, doman, rahan, kifalah, wahawalah, hadiah. Nggak pernah biasa kita dengan istilah itu. Kenapa? Kita nggak pernah belajar. Yang kita belajar itu babi haram. Yang kita belajar itu, yang kita tahu itu zina haram. Yang kita tahu homer itu haram. Kita nggak pernah belajar yang lain. Padahal, nah awas, riba. Apa itu riba? Kata Nabi SAW, tinggalkanlah 7 hal yang membinasakan. Salah satunya adalah makan riba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya orang pakai riba Bu, kelihatannya kaya. Padahal apa? Hutangnya bertumpuk-tumpuk. Kemarin ada jamaah, ya Bu, meninggal dunia. Suaminya saya sholatkan, malam-malamnya datang tagihan hutang. Dan gak pernah cerita sama istrinya. Hutangnya 17 miliar. Asetnya cuma 8 miliar. Ada sisa. Siapa yang bayar? Ahli waris. Bisa bagi waris? Enggak, bayar hutang dulu. Kasihan Pak, udah meninggal, bukan malah membahagiakan, bukan malah membuat tenang, malah buat onar. Hati-hati Bu dengan utang. Ya, nih Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Baqarah 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai'a wa harramur riba. Lihat, riba itu sudah jelas haram. Jadi kalau ada ustadz bilang riba boleh, anti berarti sama Quran. Enggak boleh, semua udah sepakat. Sholat isya berapa? Rakaat? 4. Subuh? 2. Kiblat? Baitullah Mekah. Itu sudah sama Bu, semua sama. Jadi kalau ada yang bilang riba itu boleh, malah aneh. Ya, aneh. Makanya keluar kan fatwa dari MUI, apa? Riba itu haram. Makanya keluarlah bank syariah. Untuk apa? Untuk menghilangkan riba. Meskipun memang belum 100% ya, tapi sudah berjuang untuk keluar dari riba. Nah, sudah terang jelas benderang, tapi masih juga umat Islam ini terlibat riba. Kenapa? Karena memang hari ini tidak ada orang yang bisa lepas dari yang namanya riba. Bisa jadi mereka belum paham apa itu riba. Apa itu riba? Lihat, ini definisinya. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat, maka itu termasuk salah satu bentuk riba. Jadi ibu utang ke saya, ibu bayar utang, ibu nambahin. Ustadz, ini yang utang kemarin 10 juta. Ustadz maaf, ini buat jajannya Alif. Riba. Oh enggak boleh Ustadz ngasih tambahan gitu. Enggak. Ya udah kembalikan ya kembalikan saja sudah. Tapi kan Ustadz sekedar tanda terima kasih. Enggak usah, doakan saja. Enggak usah ada tambahan apa-apa. Orang yang dipinjam juga udah seneng. Dia dapat pahala 18 kali lipat sedekah. Sudah selesai. Ya, jadi nggak usah ribet. Apa itu riba? Bisa jadi tambahan berupa kelebihan yang artinya adalah ziyadah. Secara harta, setiap tambahan keuntungan diambil terhadap satu hutang piutang karena terkait waktu, inilah yang disebut dengan riba nasi'ah. Makanya kartu debit dengan kartu kredit itu beda. Kartu debit itu memang uang ibu. Ibu setor tunai. Ibu pegang kartu KTP. KTP ini, kartu ini ibu gosok, seret, bayar makan sama Ustadz Fatih, neraktir, seret. Apa rupanya? Kata tukang kasirnya, Bu kok gak bisa? Oh gak bisa ya? Keluarin lagi kartu, seret.
nggak bisa lagi. Oh nggak bisa ya? Kret, nggak bisa lagi. Oh nggak bisa ya? Karena memang ibu nggak punya saldo. Gaya kartunya banyak. Nah kalau pakai kartu kredit itu bukan saldo ibu. Ibu dikasih pinjam sama bank. Apa kata bank? Ibu selamat ya, Citibank telah meng-ACC kartu kredit ibu Gold. Selamat menggunakan. Limit yang kami berikan 50 juta rupiah. Yes kata si ibu. Langsung terbang ke PIM. Begitu di PIM, set. Total berapa? 50 juta. Nanti tanggal 5 keluar tagihannya. Seret, 50 juta. Bayarannya sekian, ditambah jatuh temponya tanggal sekian, bunganya sekian. Riba. Gak usah Bu pakai kartu kredit ya. Nih, saya jelasin lagi. Apa itu riba nasiah? Jika seseorang menghutangkan uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah darinya. Kecuali, lihat, di antara mereka sudah biasa saling memberi. Oh boleh Ustadz? Boleh, contohnya, mana Bu Mufi? Nih Bu Mufi, udah biasanya ngasih ke saya. Ustadz ini buat jajan anak-anak. Iya Bu, ini Bu tadi saya baru pulang dari ini Bu buat ibu, buat teman-teman. Biasa ngasih. Terus gimana? Rupanya saya jatuh, motornya rusak di sini. Motor saya tuh, saya bilang, Bu Mufi saya pinjam duit ya. Berapa Ustadz? 200 ribu. Ya dikasih 200 ribu. Ustadz nanti kapan Ustadz ke Banjarwijaya? 2 minggu depan saya kembaliin ya Bu, 200 ribu. Begitu dikembalikan 200 ribu. Bu maaf ini tadi istri masak dan ini ada jajanan dikit buat anak-anak di rumah. Boleh. Kenapa? Karena sudah biasa saling memberi. Kalau enggak biasa riba. Ya. Nih, lihat, jangankan uang. Kamu hidup di alam di mana negeri itu riba sudah tersebar luas. Karena itu, jika seorang berhutang kepadamu dan ia memberikan sekeranjang rumput. Rumput Ibu, bukan uang, rumput. Apa kata Nabi? Atau gandum, atau jerami, janganlah engkau terima karena itu adalah riba. Ya Allah Ustadz luar biasa ya Islam tuh ya. Artinya Pak, kalau nolong ya nolong udah, nggak usah macem-macem udah. Nolong menolong aja, nolong jangan nyolong udah. Nih, lihat lagi. Tuh kambingnya ngapain tuh? Ya. Jika seorang di antara kalian memberi hutang, lalu ia diberi hadiah oleh pengutang, lalu si pengutang membawanya di atas kendaraannya, maka jangan ia menaikinya dan menerima hadiah itu kecuali yang terjadi demikian tuh. Lihat, biasa di antara mereka sebelum hutang piutang. Artinya kalau di antara ibu sama saya sudah biasa, nggak masalah. Paham? Jadi kalau nggak biasa gimana Ustadz? Ya nggak boleh. Cuma gini doang Bu, gini doang. Ibu minjemin saya uang. Terus ibu jalan sendiri, saya sama istri naik mobil. Saya bilang, Bu, tin. Ibu ngapain kemana? Ke daerah ini Ustadz mau ke tol Kunciran. Ikut mobil saya. Gak usah Ustadz. Padahal saya ada utang kepada beliau. Maka ketika ibu naik mobil saya, maka itu riba. Bu bayangin, gak boleh. Jadi gimana? Ya sudah, gak usah. Ya. Lihat, jika seseorang di antara kalian memberi hutang dan si penghutang menawarkan kepadamu makanan, maka janganlah kamu menerimanya. Dan jika penghutang menawarkan tunggangan, janganlah ia menerimanya. Kecuali, lihat, kecuali yang demikian itu sudah biasa terjadi kepada mereka sebelum hutang piutang itu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Oh boleh kalau ibu dengan saya udah biasa saling memberi biasa. Ustadz ini mohon maaf dikit buah buat di rumah. Oh ya Bu makasih, saya juga main ke rumah ibu. Bu salam sama bapak ya, ini buat bapak. Kan katanya bapak suka duren, dikasih. Rupanya pinjam meminjam, terus ada tambahan. Ya nggak apa-apa. Ingat ya, awas nih biasanya suka terjadi nih. Bunga sama dengan riba, kita lihat. Ya, jika disimpulkan
bunga itu sama dengan riba, ya. Sekarang banyak praktek di mana-mana. Keren nggak? Coba sekarang saya tanya, kenapa riba itu kan haram? Tapi kenapa pakai istilah bunga? Keren ya Bu ya? Istilahnya bunga. Siapa yang nolak dikasih bunga? Itulah istilah supaya yang haram itu kelihatan harum. Paham? Iya ya Ustadz ya. Siapa yang nggak? Kenapa istilahnya bunga coba? Karena supaya yang haram itu jadi harum. Coba pelacur. Istilahnya apa? Pekerja seks komersial. Berarti ada pekerja seks yang nggak komersial gitu? Allah. Kok gitu sih istilahnya? Apalagi istilahnya? Raskin. Apa itu raskin? Berasnya orang miskin. Bu ya bilanglah beras ekonomi, bilanglah beras grade E, janganlah dibilang beras miskin. Coba ibu orang miskin dikasih, Bu maaf ini raskinnya ibu. Gimana perasaan ibu? Ya saya orang miskin dikasih beras miskin. Istilahnya itu loh, ya. Jadi yang benar ya. Nah, jika riba sudah merata, apakah boleh merubah fakta riba yang haram jadi halal? Riba jadi boleh dan halal? Tidak. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena memang banyak sekali yang tidak paham. Bagaimana Ustadz kalau bunganya nggak gede, kecil aja kok? Kan nggak besar, nggak bebanin dia kok. Toh dia juga ridho. Besar kecil sama-sama haram. Bu, Pak, punten, bapak-bapak yang dirahmati Allah, riba itu yang kena itu 4, yang makan, yang catat, yang saksi, yang beri. Ingat, riba itu yang kena 4, yang catat, contoh yang catat siapa? Notaris. Ayo, notaris putus jantungnya. Loh iya kan kalau ada transaksi riba kan notaris yang ngesahkan. Makanya kemarin pengajian notaris, materinya riba, semuanya tegang. Bayangin Bu, jadi gimana? Ya itu sebagian bilang apa? Ya udah Ustadz tetap aja gue jalan. Ya terserah ibu, saya mau udah ngingetin. Sebagian lagi bilang apa? Saya tetap Bu Ustadz jadi notaris tapi nggak notaris riba. Kan bisa? Iya bisa. Sebagian lagi bilang apa? Enggak, saya udah berhenti jadi notaris, pengusaha aja. Silahkan, hidup adalah pilihan. Saya kan sebagai saudara cuma ngingetin. Ya, nih Bu, kalau riba itu yang kena 4, yang catat, saksi, pemberi, yang memakan. Kalau homer 10, yang minum, yang nuang, yang beli, yang minta dibelikan, yang jual, yang distribusi, yang beli, yang nuang, semua 10 Bu. Ibu cuma gini doang. Ngapain sih pada ngumpul semua nih teman-teman, ini teman-teman alumni, oh ya, lagi pada minum, ibu nuang, lama banget minum gini aja, sini gua tuangin, ibu dosanya sama seperti minum. Bu, homer lebih berat, kenapa? Homer itu ibunya kriminal, orang kalau sudah minum, bunuh, orang kalau sudah minum, zina, orang kalau sudah minum, bunuh diri dan seterusnya. Pokoknya homer itu kenanya 10 kata Nabi. Yang minum, yang jual, yang beli, yang nuang, yang saksi, yang minta dibelikan, yang jual, yang pokoknya semua kena. Yang meras, yang produksi semua kena. Termasuk apa? Saksi. Teman-teman lagi pada ngumpul, reuni, pada minum. Ibu ada di situ, kena dosanya sama. Pergi, jangan di situ. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ra'usu amwalikum. Jadi ambil pokok hartamu. Jadi kalau ibu nabung di bank, kemudian ada bunganya tidak perlu diusik. Ambil uang pokoknya punya ibu. Ibu nabung 1 miliar, ada bunga 12 juta. 12 juta bukan hak ibu, ambil 1 miliarnya. 1 jutanya bukan punya ibu, tinggal saja di bank. Ambil pokoknya, pindahkan. Ya, terus Ustadz boleh nggak yang 1 juta ini saya ambil, 12 juta ini saya ambil, saya sedekahkan. Kalau dalam rangka nutup rekening, kalau dalam rangka berhenti, tobat, diambil, sedekahkan, boleh. Yang nggak boleh itu ibu ambil tapi tabungannya tetap di situ.
besok bunga lagi, dapat lagi, start lagi, ambil bunga lagi. Itu nggak boleh. Berarti apa? Ibu nggak tobat. Ya, nah maka masalahnya bukan besar kecilnya riba, ya, karena umat Islam sekarang sudah terlanjur makan riba dan umat Islam sekarang hampir semua makan riba dan orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit jiwa. Quran surat Al-Baqarah 275. Makanya lihat, orang yang makan riba bawaannya maksiat aja. Karena uangnya uang panas. Uang panas biasanya penyalurannya selalu ke panas, tempat-tempat panas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit lagi nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham, Bu, mata uang Islam itu 2 Pak, dinar, dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. 1 perak makan uang riba, dosanya lebih dari 36 kali zina. 1 perak. Ya Allah Ustadz, gaji suami saya 100 juta perak. 50 juta perak, berarti 36 kali zina dikali 50 juta. Berarti setiap hari ibu membiarkan suami ibu berzina seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Berhenti, stop. Nih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam riba ada 99 pintu dosa. Ini riwayat yang lain, tadi 73. Ya, yang paling ringan seperti seorang anak menzinahi ibu kandungnya sendiri. Allahu Akbar, walillahilham. Berhenti Bu, stop. Nih, hadis riwayat yang lain, banyak banget Bu hadisnya. Jadi bukan kata saya, ini hadisnya ada. Riba punya 73 pintu, yang paling ringan seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Jadi zina itu dosa besar, apalagi zina sama ibu kandung sendiri. Maka apa? Berhentilah dari riba. Ya, berhentilah dari harta yang haram. Ya. Maka lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika riba dan zina telah dihalalkan di sebuah negeri, mereka sudah menghalalkan turunnya azab Allah. Lihat sekarang, gunung meletus di mana-mana, banjir mulai di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita karena kita menghalalkan riba dan menghalalkan zina. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya membuka sesi tanya jawab, ya. Karena sekali lagi saya katakan, materi tentang harta haram ini tidak akan selesai dengan 1-2 jam pertemuan. Ya, insya Allah ibu bapak semuanya nanti bisa follow Instagram saya Fatih Karim. Di sana ada informasi Islamic Business Bootcamp. Belajar bisnis Islam 2 hari 1 malam. Ya, tempatnya di Bintaro, dekat dari sini. Bapak ibu boleh ikut. Ya, dari Sabtu pagi sampai Minggu sore. Ya, nanti akan belajar semuanya tentang hal-hal yang sifatnya detail. Gak mungkin saya menjelaskan semua dalam waktu kurang dari 2 jam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu baru riba nasiah ya, belum riba fadl, belum valuta asing, ya, belum money changer, belum yang lainnya. Ya, baik. Wah, pertanyaannya Masya Allah. Ini pertanyaan apa buku? Pertanyaan ya. Baik, saya jawab satu-satu ya, enggak semua ya. Ustadz, apa hukumnya kita sebagai nasabah di bank konvensional? Apakah dikatakan riba juga? Nah, ibu kalau nyimpan uang di bank konvensional, yang pertama tidak makan bunganya. Tapi nyimpan itu kayak top up, ibu tahu top up? Saya ada rekening BCA, saya isi itu untuk apa? Untuk beli tiket, paham? Untuk bayar beli kereta. Habis kosong nih, hari ini kosong. Saya bilang sama istri, Mi isi kan BCA Bi, diisi lagi, beli lagi. Ada bunganya nggak?
Yang mau bunga gimana orang dia nol saldonya. Jadi untuk apa? Untuk transaksi harian. Bukan untuk nabung. Nabung di mana? Saya sarankan ibu-ibu nabung di bank syariah, ambil rekening namanya Wadiah. Ya, jadi ibu terserah mau BNI syariah, mau Bank Muamalat silahkan. Saya nggak pernah iklan bank syariah. Ya, silahkan ke bank syariah bilang gini, Mas, Mbak, saya mau buka tabungan rekening Wadiah. Wadiah itu artinya apa? Titipan. Jadi nggak dapat bagi hasil, nggak dapat bunga, nggak dapat apa-apa, tapi uang ibu aman dan ibu punya internet banking, SMS banking. Itu untuk uang yang gede. Yang untuk yang kecil, yang hari-harian, simpen di tabungan biasa untuk hari-harian. Sekolah anak, bayar listrik, token, itu hari-harian. Yang simpan uangnya itu di bank syariah. Ya. Tapi kan Ustadz kan ada bunganya juga. Enggak ada Bu. Kalau rekening Wadiah, uang ibu 1 miliar, uang ibu utuh 1 miliar. Cuma dia dipotong. Dipotong apa? Administrasi. Berapa? Murah. Setahu saya cuma berapa? 12.000 apa berapa sebulan ya. Itu ya, jadi namanya apa? Wadiah ya. Jadi apa hukumnya jadi nasabah bank konvensional? Boleh ya, nabung tapi ya. Apa maksudnya? Untuk transaksi ya, bukan untuk deposito ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ada yang nanya talak. Belum nyambung ya nanti ya. Ustadz, suami berniat mengagunkan sertifikat rumah untuk beli rumah kontrakan. Saya khawatir kelak dari uang sewa kontrakan tersebut tidak berkah. Bagaimana menurut Ustadz? Begini Bu, ibu punya surat tanah SHM atas nama suami. Suami ngambil surat tanah itu diutangin ke bank. Surat tanahnya ditaruh ke bank, suami minjem uang. Dari uang itu dibangun kos-kosan. Maka apa? Bukan masalah kos-kosannya, bisnis kos-kosannya bagus. Ibu kalau punya uang, bisnis kos-kosan bagus. Kenapa? Harga tanah naik terus, harga bulanan jalan terus. Kan sewa bulanan, bagus. Tapi apa? Bagaimana dapat dana untuk bangun kos-kosan? Dari harta riba. Boleh. Ya, jangan ya Bu ya, ini berhenti saja. Tapi gimana dong Ustadz? Soalnya ada tanah murah di sini. Di daerah Kunciran tanahnya murah, boleh nggak? Ya boleh, ibu ajak temen. Sirkah. Sirkah tuh gimana? Gini Bu, nih saya ajarin. Ada tanah di daerah Kunciran, 1000 meter. Misalnya daerah Kunciran atau daerah manalah gitu ya. Daerah Legok atau daerah mana, 1000 meter. Harganya 100 juta misalnya. Ibu cuma punya 50. Yang punya tanah udah ngebet pingin jual dan itu dekat sama kampus. Misalnya universitas mana gitu. Ibu beli tapi kan uangnya kurang. Gak usah ke riba Bu, jangan. Ajak teman sirkah. Sirkah tuh gimana? Kongsi bisnis. Mas sini, aku mau beli tanah, berapa? Kurang 50 juta, kamu beli ya? Ayo, kamu 50, aku 50 ya? Iya, baik, beli tanah. 1000 meter. 1000 meter itu berarti kepemilikannya berapa kalau dibagi 2? 500. Nah, maka harga tanahnya sekarang 100 juta. Dibangunlah kos-kosan. Ya kan? Disewa lah. Nanti akadnya apa? Bagi hasil dari setiap kos-kosan. Rupanya apa? Ah, udah kampusnya pindah. Kos-kosannya kurang laku. Pertanyaan saya, harga tanahnya 8 tahun yang lalu ibu beli dengan sekarang sama atau beda? Beda. Sekarang dijual Ustadz, kebetulan kan keluar tol langsung ke tanah saya Ustadz. Sekarang harga tanahnya 1 miliar. Dijual. Ustadz Fatih beli, berapa Bu? 1000 meter. Ustadz mau bangun apa? Bangun pesantren. Sama ibu dijual, harusnya 1,5 miliar, dijual 1 miliar. Saya beli 1 miliar. Plok, dijual 1 miliar. Ibu dulu sama teman belinya berapa? 100 juta. Bagi 2 berarti 500 juta. 500 juta. Halal. Nggak usah ngutang-ngutang. Ya, ajak apa namanya? Sirkah. Apa sirkahnya? Bisa banyak jenis sirkah. Ada mudharabah, ada inan dan yang lainnya. Ya, jadi nggak usah ngutang-ngutang. Ya, atau gimana? Pinjam ke mertua dan tidak usah balik. Bilang sama mertua,
ikhlaskan. Itu mertuanya yang dicari yang kayak gitu. Ustadz, berapa persenkah kita boleh mengambil keuntungan barang dari yang kita jual? Tidak ada batasan, ya. Ibu jual kue ini, ya, kue abon, ya. Kemudian HPP-nya, harga pokok produksinya 2.000 perak. Ibu jual 5.000, ya, dikasih brand, dijualnya di bandara, boleh. Tapi kalau jual ini kuenya 500.000, itu udah nggak normal. Namanya Goben Fahis. Nanti kapan-kapan kita belajar lagi lebih detail. Ustadz, bolehkah memajang foto-foto di rumah? Ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama mengatakan foto makhluk bernyawa nggak boleh. Tapi sebahagian foto itu boleh. Yang nggak boleh itu lukisan. Karena lukisan dengan foto itu beda. Foto itu memindahkan objek. Kalau lukisan itu hasil gambar, maka hasil gambar itu nggak boleh. Tapi kalau foto boleh. Silahkan ibu mau ngambil pendapat yang mana. Ya, kalau saya sebaiknya nggak usah. Ya, kenapa? Supaya kita lebih tenang aja. Ya. Ustadz, saya karyawan spesial sambel. Oh, semoga bisa. Oh, kirain pertanyaan. Alhamdulillah. Ustadz, jasa notaris haram atau halal? Tolong jelaskan. Tergantung. Notarisnya ngapain? Notarisnya buatin surat PT, CV, boleh. Notarisnya buat apa lagi? SHM, bantu ibu tadinya AJB jadi SHM, boleh. Nah, dia mengesahkan kredit KPR atau dia mengerisahkan kredit bunga, hukumnya haram. Jadi jasa notaris itu jasa yang halal, hukum dasarnya. Ya, sama seperti dokter. Ya, dokter itu bisa halal, bisa haram. Dokter halal kapan? Ya ketika dia mengobati penyakit. Dia haram kapan? Dia menjual barang-barang atau obat-obat yang haram, atau dia kemudian meng-ACC proses aborsi, ya, padahal itu hasil dari perzinahan dan seterusnya, itu haram. Ya, Ustadz, saya dan suami ikut investasi uang ke saudara saya, berharap bulannya dijanji. Ini nih sering nih, awas perhatiin. Ustadz, saya dan suami ikut investasi ke saudara dan berharap bunganya itu dijanjikan 10% dari keuntungan. Apakah itu namanya riba? Jelas riba. Akadnya apa? Akadnya pinjem atau invest. Kalau akadnya invest, hasilnya namanya bagi hasil. Kalau ada hasilnya dibagi. Kalau ada ruginya dibagi. Anehnya selalu dapat hasil, itu namanya riba. Ya, Ibu ya, jangan mau untung aja. Kenapa? Karena bisnis tidak selalu untung, ya. Baik. Banyak pertanyaannya ya, semuanya belum tentu bisa terjawab. Nanti kapan-kapan kita buat berseri ya, insyaallah sama sekalian untuk bisnis ya. Ustadz, bila kita usaha menjahit, ada dari gereja nyuruh jahit seragam untuk acara Natalan, hukumnya apa? Haram. Ya, jadi mohon maaf Ibu, kita nggak terima jahit baju ya seperti itu bentuknya, nggak bisa. Ya, kenapa? Itu khas agama tertentu. Kasih aja Bu sama penjahit non muslim, kasih. Mbak, ini ada orderan nih dari teman lu tuh. Orderan, nggak apa-apa, kasih. Ustadz, boleh nggak kita dapat fee-nya? Nggak usah diambil juga lah, ya ngapain gitu ya. Nah, saya seorang wirausaha, karena usaha saya mulai sore sampai malam, itu membuat saya setelah sholat subuh tidur lagi, karena capek yang terasa. Apakah keberkahan rezeki saya berpengaruh dan bagaimanakah pandangan syariat Islam? Jangan salahkan bisnisnya, dan jangan salahkan sholatnya, berarti ini bukan bisnis, ini dagang. Dagang sama bisnis beda Bu. Kalau dagang, dia yang belanja ayam, dia yang bumbuin, dia yang motongin, dia yang bakarin, dia yang terima kasir, itu namanya dagang. Yang harusnya itu bukan dagang, bisnis. Kalau orang bisnis, bukan dia yang ngerjain, ibunya ikut majelis taklim, ayamnya jalan sendiri. Paham? Berarti ada apa? Ada apa? Ada tim.
Ada tim, bukan ibu yang ngerjain. Ibu mah pengajian aja, tiba-tiba ada telepon. Iya nak, apa? Pesanan order, berapa? 5.000 box, iya udah nanti kita kerjain. Telepon lagi, apa? Hotel, iya berapa? 7.000 box, iya. Itu namanya bisnis, ibu mah taklim aja. Itu baru bisnis. Yang dikejar itu jadi pebisnis, bukan pedagang. Pedagang itu levelnya dia yang ngerjain semua dia. Ya, capek. Woi capek kalau pedagang mah. Ya, paham ya? Baik. Ustadz, saya punya teman dia bekerja sebagai hacker. Wush. Lalu ia nikah, apakah pernikahannya sah? Ya sah lah. Apa hubungannya? Bu, yang buat pernikahan gak sah apa? Nikah sesama jenis. Apalagi? Gak ada walinya. Gak ada maharnya. Itu nikah sama non muslim. Kalau dia hacker, ya kan? Dia penjahat, dia orang makan riba, dia nikah sahnya gak? Sah. Sholatnya ya sah, cuma ribanya tetap haram, begitu ya. Baik. Ustadz, saya tenaga kesehatan dan sering diberi uang tanda terima kasih oleh pasien di luar harga pemeriksaan. Apakah itu boleh? Nih bagus pertanyaannya. Contohnya, punten, saya kan ibu saya dirawat di rumah sakit, ada bidan kan? Bidan saya kan, ibu saya malu kalau saya yang mandiin, karena ibu saya kan masih hidup. Malu dia, udah kamu keluar sana, mama mau ganti baju. Udah gak apa-apa ma, biar saya yang ngelapin. Enggak, mama malu. Sana, ya sudah saya keluar. Yang mandiin siapa? Bidan, dimandiin. Ya kalau udah meninggal beda bu, ya kalau meninggal ya saya yang mandiin, saya anaknya. Tapi kan masih hidup, malu. Ya, jadi bidan ini mandiin. Nah setelah mandiin saya bilang, Mbak maaf dikit buat beli pulsa. Pak gak usah pak, gak usah. Gak usah tapi. Nah begitu dia terima, boleh gak? Tergantung akad dia dengan rumah sakit. Maka pada saat antum kerja di rumah sakit nanti dibilang, nanti kamu kalau nerima fee itu halal, ambil. Berarti boleh. Tapi kalau kata kantor, kalau kamu nerima fee harus setor dulu ke kantor. Berarti apa? Itu punya kantor, gak boleh. Makanya ibu lihat kan parkir-parkir, sekarang ada tulisan no tipping. Berarti apa? Perusahaannya, kantornya, bosnya melarang. Ya udah jangan, udah. Tapi pingin ngasih Ustadz, iya udah kasih, tapi dia tetap ngasih dulu ke bos. Ya, karena apa? No tipping. Ya, baik. Banyak banget kan bu urusan muamalah, Masya Allah. Saudara saya seorang penjaga dan perawat makam Nasrani di TPU. Ketika hari Natal, banyak keluarga makam ia rawat dan membeli amplop berisi uang. Bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut? Ya, sebaiknya pindah. Makam Muslim lebih banyak daripada makam non Muslim. Ya, nggak usah kemudian jaga makam yang non Muslim. Biar non Muslim jaga makam non Muslim. Ya, kita jaga makam yang Muslim saja. Kenapa cari ribet? Ya, masih banyak makam kita yang belum terjaga dengan baik. Ustadz, saya ada rencana untuk breeder kucing, merawat kucing hias lalu dijual beli. Saya pernah baca sebagian membolehkan dengan alasan bukan kucing liar, tapi sebagian melarang mau jenis itu kucing apapun. Jadi saya ragu, bagaimana pendapat Ustadz? Jadi gini bu, ada kaidah usul fikih yang menyatakan begini, barang yang haram dimakan, haram diperjualbelikan. Ingat, barang yang haram dimakan, haram perjualbelikan. Babi haram atau halal? Boleh nggak jual babi? Haram. Kucing boleh nggak dimakan? Haram. Boleh nggak diperjualbelikan? Nggak boleh. Jadi saya mengambil pendapat kucing nggak boleh diperjualbelikan. Kalau ibu mau kasih ke saya. Hari ini saya dapat dari jamaah kucing, dikasih kucing. Karena saya punya kucing di rumah namanya kucing Himalaya. Ya, putih tapi sininya hitam. Ya. Nah, saya piara kucing. Tapi apa? Hasil dikawinkan. Nanti ada anak dibagi. Kasih lagi. Jadi bukan jual beli. Enggak boleh jual beli kucing, ya. Kemudian terakhir ya Bu ya, insyaallah kita selesaikan. Ustadz, apa hukumnya berpodo di candi seperti Candi Borobudur? Bagus pertanyaannya. Candi Borobudur masih aktif nggak dipakai ibadah? Masih, hukumnya haram. Ya, haram Bu. Tapi kalau di luar aja nggak kena candi, ya nggak apa-apa.
Ibu berfoto di candinya nggak boleh karena candinya masih aktif dipakai sembahyang. Kalau tidak aktif lagi, candinya tidak digunakan lagi, boleh. Ya, baik. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya, insya Allah sebelum ditutup seperti biasa, saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu semuanya untuk bekal pulang kita, amal soleh kita. Ini yang namanya kotak keropak free. Ibu nanti boleh bawa pulang ke rumah. Datang ke stan, Cinta Quran saya mau kotak ini. Dibawa pulang ke rumah, ibu juga bisa kasih orang tua, kasih teman, nanti di rumah sedekah mandiri. Penuh, sudah berat, nanti ibu telepon Cinta Quran. Cinta Quran, tolong diambil ya, rumah saya di dekat Masjid Bandar Wijaya. Datang tim saya, dibuka, dihitung, dibuat kwitansi, uangnya digunakan untuk dakwah Quran. Di seluruh Indonesia kita berdakwah, dananya dari sini. Seluruh pahala hidayahnya ngalir ke ibu-ibu semuanya. Silahkan, kotaknya free. Dan yang terakhir sebelum ditutup seperti biasa, ibu saya nggak pernah selalu bisnis, dagang, sama kayak saya, orang bisnis. Caranya gimana? Ibu saya buat sabun madu, terbuat dari sabun madu, sudah MUI halal, ada daun bidaranya. Saya pakai sabun madu, pakai daun bidara. Untuk wajah ada yang namanya semprot daun bidara. Mohon maaf Bu, kalau udah pakai itu jangan dielap, karena itu sudah diruqyah dan itu ada daun bidaranya. Itu untuk menjaga kita dari serangan jin, ya, penyakit ain dan yang lainnya. Ya, kemudian apalagi? Tergantung ibu mau pakai tehnya, ada teh, semuanya terbuat dari daun bidara. Bagi yang mau silahkan nanti dapat di luar, bisa didapatkan, itu produknya ibu saya insya Allah. Ini yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangannya dan tidak bisa membahas seluruh isi materinya. Tapi ingat pesan saya, kita semuanya akan pulang kembali kepada Allah. Jangan-jangan malam ini, jangan-jangan sore ini, maka pastikan jangan sampai harta kita dari harta yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memudahkan kita semua dan melimpahkan harta dari cara yang halal insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mufi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah Ustadz Fatih Karim. Ibu-ibu itu silakan yang berminat dengan produk-produk Ustadz. Insya Allah di depan masih ada dan terbatas Bu. Jadi siapa cepat dia dapat.